melanjutkan persalinan. Pertama, ada fase laten, yaitu pembukaan 1-4 yang ditandai dengan melebarnya serviks 1-4 cm. Kontraksi yang dirasakan ibu terasa ringan dan tidak teratur. Pada saat ini bisa mengalami pecah ketuban. Nah, fase kedua itu fase aktif, pembukaan 4-7, di mana serviks melebar 4-7 cm. Kontraksi lebih kuat, sering, dan teratur. Wajah janin mulai menghadap ke rektum ibu. Lalu yang ketiga adalah fase transisi pada pembukaan 7-10. Dengan melebarnya serviks 7-10 cm, kontraksi semakin kuat dan terus-menerus. Lalu pada pembukaan ke-10 saatnya mengejan. Janin sudah siap dilahirkan dan menatap dunia dengan ibu yang mengejan hingga janin keluar sepenuhnya dari rahim. Lalu ada involusi uteri. Pada hari pertama, fundus uteri berada di atas pusar rahim akan terasa keras. Lalu hari kedua, yaitu fundus uteri akan turun sekitar 1-2 cm. Pada hari ketiga, rahim masih terasa cukup keras. Dan pada hari keempat, 5, 6 itu rahim juga masih terasa cukup keras. Lalu pada hari ke-7 rahim terasa lebih lunak. Pada hari ke-8 pun masih terasa lebih lunak. Lalu pada hari ke-9, hari terakhir ini, fundus uteri sudah tidak terasa. Rahim semakin kecil dan mengeras, kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Lalu di sini saya akan menjelaskan nifas. Pertama itu ada logia lubra. Logia lubra ini berlangsung 1-3 hari. Berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, dan darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, elango, dan mekonium. Lalu logia sanguinenta itu berlangsung 3-7 hari. Berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Lalu ada logia serosa, yaitu berlangsung 7-14 hari. Berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu yang terakhir ada logia alba. Logia alba ini berlangsung lebih dari 14 hari. Berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Lalu ada saluran susu. Saluran susu ini ada saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke kelenjar. Lalu ada puting. Puting ini bagian yang menonjol di tengah areola, memiliki saluran-saluran yang terhubung dengan kelenjar susu. Areola itu adalah daerah yang berwarna gelap di sekitar puting yang membantu melumasi puting. Lalu ada jaringan adiposa. Ini jaringan lemak yang memberi bentuk dan ukuran pada payudara. Yang terakhir adalah kulit. Kulit ini adalah lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Baik menghisap puting susu, sinyal dikirim ke hipotalamus setelah melepas oksitosin dan merangsang produksi prolaktin.